Hai Sosius, kali ini kita akan kenalan nih dengan sosiologi. Tapi sebelumnya, kalian sadar gak sih kalau kita semua itu bagian dari sosiologi loh? Setiap manusia telah melekat menjadi anggota masyarakat dan pastinya telah melakukan hubungan dengan masyarakat lainnya. Dalam melakukan suatu hubungan tersebut, mereka akan menciptakan suatu budaya dari masa ke masa. Itulah kenapa Selo Sumarja, seorang sosiolog lokal, mengatakan bahwa masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Kemudian, pernahkah kalian berpikir, mengapa sih kita itu tidak bisa hidup sendiri? Mengapa sih kita itu selalu membutuhkan bantuan dan kehadiran orang lain? Jawabannya, karena sebagai manusia, kita memiliki naluri yang disebut gregariousness, yaitu naluri untuk ingin selalu berbaur, berkawan, dan berkumpul dengan manusia lainnya. Sehingga terbentuklah suatu masyarakat. Selain itu, manusia juga memiliki hasrat untuk menyatu dengan lingkungan alamnya. Nah, inilah objek kajian dari sosiologi, masyarakat dan hubungan masyarakat itu sendiri. Itulah kenapa setiap manusia telah melekat dengan sosiologi, karena memang kita semua bagian dari masyarakat, kan? Karena objek kita masyarakat yang memiliki sifat selalu berubah-ubah, maka sebagai ilmu sosial, sosiologi belum memiliki kaidah atau dalil yang tetap. Berbicara mengenai masyarakat, kalian tahu nggak masyarakat itu apa sih? Masyarakat merupakan suatu sistem adaptif yang memiliki unsur-unsur seperti populasi, kebudayaan, organisasi sosial, lembaga, dan sistem sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa sosiologi membahas tentang masyarakat dan hubungan-hubungan yang ada di masyarakat. Hal inilah yang membuat para ahli mencari penyebab tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga akan muncul teori-teori tentang masyarakat yang nantinya akan selalu dikembangkan. Kira-kira ilmu sosiologi itu turunan dari ilmu apa sih? Sosiologi sebenarnya berawal dari filsafat, karena memang filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan umum atau disebut dengan mother science. Kemudian, siapa sih yang menciptakan nama sosiologi? Yaps, ia adalah tokoh terkenal sosiologi yaitu Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang ahli filsafat dari Prancis yang memakai nama sosiologi untuk pertama kalinya pada tahun 1839. Pada abad ke-19, Auguste Comte memang telah menulis beberapa buku mengenai pendekatan-pendekatan tentang masyarakat. Salah satu buku yang terkenal yaitu berjudul Positive Philosophy. Selain Auguste Comte, tokoh lain yang turut mengembangkan sosiologi yaitu Herbert Spencer. Ia telah mengembangkan suatu sistematika penelitian tentang masyarakat dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology. Berkat Herbert Spencer itulah sosiologi berkembang pesat pada abad 20, terutama pada daerah Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Selain dua tokoh tersebut, terdapat tokoh-tokoh yang mengembangkan sosiologi di Eropa, seperti Karl Marx, Max Weber, Pitirim Sorokin, dan lain-lain. Dari Eropa inilah kemudian sosiologi menyebar ke benua dan negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Selanjutnya, Sosius harus tahu nih bagaimana ciri-ciri sosiologi biar kita bisa membedakan sosiologi dengan keilmuan lainnya.
sosiologi bersifat empiris, yaitu didasarkan atas observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, sehingga tidak bersifat spekulasi. Artinya, tidak boleh hanya dugaan-dugaan ya. Kedua, sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. Kemudian tersusun secara logis serta bertujuan menjelaskan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Jadi, gak lazim ya kalau sosiologi tanpa teori. Ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori tersebut dibentuk atas dasar teori sebelumnya yang tujuannya untuk memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori lama. Jadi, teori yang baru bukan untuk menyalahkan teori sebelumnya ya. Dan terakhir yang keempat yaitu sosiologi bersifat nonetis. Maksudnya, sosiologi tidak pernah memandang baik dan buruk suatu peristiwa atau fakta tertentu. Namun, tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut dengan menganalisisnya. So, kalau belajar sosiologi, kita tidak boleh menilai suatu hal dari sudut pandang baik atau buruk suatu peristiwa ya. Sebagai penutup secara keseluruhan, kita akan menyimpulkan secara singkat mengenai karakteristik dari sosiologi, biar kita lebih paham ya. Pertama, sosiologi itu ilmu sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan kerohanian. Kedua, sosiologi bukan disiplin ilmu yang normatif, tetapi kategoris. Intinya, tidak berhak memberi penilaian suatu hal seperti halnya filsafat politik, etika, dan agama. Dan yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan terapan, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat. Selanjutnya, sosiologi merupakan ilmu empiris dan rasional, serta bersifat abstrak, bukan konkret. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Itulah beberapa pengantar sosiologi yang harus kita ketahui. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana kemunculan teori sosiologi. Karena sosiologi tanpa teori bagaikan kopi tanpa gula kan? Oke,